antologi puisi yang judulnya Senandika Aksara. Jadi gimana kabarnya Mas Teguh? Baik dong Mbak. Udah berapa lama sih kita nggak ketemu tuh kayak? Terakhir Mbak semester 3 ya? Ya. Saya semester 9 gitu. Oh, berarti sebentar lagi Mas itu lulus ya? Saya sekarang udah semester 13, bukan lulus Mbak. DO. Hampir DO? Iya. Aduh, gimana sih Mas ini? Sebelum itu ya Mbak, hampir DO tuh. Iya sih. Sebelumnya itu Mas itu kenapa sih milih sastra? Sastra sendiri buat saya adalah cara saya untuk menemukan makna hidup Mbak. Kenapa bisa gitu? Karena sebelumnya sendiri saya ngambil jurusan listrik kan. Di sana saya tidak menjadi manusia Mbak. Dan ketika saya masuk sastra saya menemukan bahwa oh ini nih jalan untuk menjadi manusia. Karena kalau misalkan kita lihat dalam kamus ya, manusia itu sendiri termasuk dalam kata benda, nomina di sana. Sedangkan menurut saya manusia itu harusnya masuk ke kata kerja, bermanusia seperti itu Mbak. Karena manusia itu enggak cuman kalian lahir, kerja, terus mati, enggak kayak gitu. Enggak sesimpel itu sebetulnya. Iya sih, betul sih. Kenapa milih puisi? Kenapa nggak novel, cerpen, kayak gitu? Puisi sendiri itu menurut saya lebih mudah untuk diinterpretasi sama pembaca Mbak. Jadi kalau misalkan cerpen kan udah kelihatan alurnya kayak gimana gitu kan. Mereka lebih bisa menikmati alur cerita dibanding memaknai sebuah karya sastra kayak gitu. Kalau novel juga sama kayak cerpen menurut saya. Jadi saya memilih puisi karena di sana itu para pembaca bisa interpretasi lah. Ini tuh masuk nggak sih? Puisi ini tuh sejiwa nggak sih dengan para pembacanya kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, saya ada di puisi Mas Tukul yang judulnya itu Lintang Samudra. Saya lupa lagi, coba bacain Mbak. Namamu biru, sedamai rinai yang terus basahi kepalaku. Hatimu layu, selembut ombak yang kubiarkan, punggungku dibasahinya. Senyummu candu, seindah mentari di ujung samudra, aku menikmati menatapnya. Dirimu ayu, sebening permukaan laut yang tampilkan bayang diriku. Terus aku rindu. Kalau dari Mbaknya sendiri interpretasinya apa? Ini tentang apa? Kayak tentang nulis tentang seseorang sih ya pastinya. Seseorang, betul tentu. Apakah yang Mbak maksud seorang nih kayak kekasih sayang atau apa? Iya bisa, karena kan tentang samudra pasti tentang seseorang yang dibayang-bayangkan itu yang mirip kayak samudra. Ya gitu. Keindahannya itu seperti itu. Kalau menurut Mas Tukul itu inspirasinya itu kayak apa sih pas nulis puisi ini? Kalau saya sendiri sih pertama memang suka ini ya, mencintai laut dan samudra sebetulnya saya suka melihat pemandangan laut yang biru seperti itu. Tapi untuk siapa seseorang di balik puisi ini itu ibu saya. Jadi orang tua ya. Orang tua. Karena tema besar dari puisi saya sendiri itu tentang cinta. Tapi bukan hanya tentang keluarga, tapi juga kekasih saya, mantan kekasih seperti itu banyak. Nah di Lintang Samudra ini saya mengibaratkan ibu saya itu sebagai samudra yang luas gitu. Bagaimana saya melihat ibu saya itu ya seperti samudra gitu, dimetaforakan sebagai samudra. Hatimu rayu, selembut ombak, Hatimu rayu selembut ombak yang kubiarkan, punggungku dibasahinya. Jadi karena saya ini anak lelaki ya, untuk ibu saya tuh punggung saya tuh berarti. Punggung ya. Iya. Jadi ibu saya biarkanlah dia menangis terseduh-sedang gitu. Itu curahkan terhadap punggung saya. Jadi segala beban yang dia punya tolong berikan kepada saya juga. Kayak gitu. Kerja keras ya berarti Masnya. Ya nggak bisa dibilang gitu juga sih Mbak, sekarang lagi nganggur ya.
Sama ini Mas, saya tertarik sama puisi yang judulnya itu Ego yang Manis. Itu yang manis. Coba bacain dulu. Eh, Seperti mawar yang tumbuh di dasar lautan, kisah kita indah, namun mustahil untuk diwujudkan. Cintamu yang dihipnotis hanyalah kebohongan yang manis, membelenggu hati, jiwa, dan raga secara egois. Mas Iksan itu nulis itu lagi kayak mikirin apa sih? Kalau saya sendiri itu lagi frustasi, Mbak. Kenapa tuh mau biar tahu? Itu lagi titik terendah saya, Mbak. Ketika ego yang manis ini. Karena saya gagal tunangan. Saya gagal tunangan. Jadi ketika gagal itu makanya saya curahkan kepada puisi. Saya menggambarkan gagalnya hubungan saya ini sebagai cinta yang memang tidak bisa terwujud. Makanya saya metaforakan sebagai mawar yang tumbuh di dasar lautan. Kan nggak mungkin sebuah mawar itu, bunga mawar itu bisa tumbuh di dasar lautan. Jadi ya cinta saya tidak mungkin bisa terwujud seperti itu. Cukup sakit ya kalau ditinggal tunangan itu ya. Sakit gak sakit? Apalagi pas lagi sayang-sayang. Aduh. Menurut Mas Tukul ini nih, gimana sih pada Mas Tukul tentang sejarah, bukan sejarah, apa ya, dibilang itu kayak puisi di sekarang itu kayak gimana? Sastra mutakhir jatuhnya. Iya. Saya sendiri melihat sastra mutakhir itu kurang diapresiasi. Paling yang diapresiasi kayak sastra-sastra yang udah lama gitu kan? Itu satu, itu selalu dibawa pasti. Pasti. Sastra-sastra lama kayak misalkan kayak Rio Anwar atau Muhammad Yamin, siapa lagi ya, SDD terutama gitu, Sapardi Djoko Darmono, itu selalu dibawa. Banyak kuliah. Iya. Dosennya pasti ngebawainnya yang kayak gitu lagi. Iya, pasti. dosen ya pasti kayak itu kayak Anwar. Iya, karena memang ya pertama itu terkenal. Iya. Juga memang bagus-bagus, memang saya apresiasi ya puisinya. Tapi tidak boleh menghilangkan sastra mutakhir ini, dimana kayak sastrawan yang baru gitu dari jurusan sastra terutama ya, itu harus diapresiasi juga, harus dibawa juga. Seharusnya dosen itu tidak hanya berpaku pada sastrawan yang lama, tapi sastrawan yang mutakhir yang terbaru itu harusnya ikut digaungkan juga dalam pengajaran mereka gitu. Mas Tukul ini, pandangan Mas Tukul tentang ya nulis-nulis puisi atau sastrawan yang sekarang lah, bagaimana sih? Sebetulnya untuk sastrawan sekarang tuh saya melihatnya ya seperti tadi, kurang diapresiasi oleh masyarakat. Tapi untuk para penulis puisi terutama ya, itu saya melihat mereka masih punya jiwa untuk menulis puisi itu sendiri sih. Karena banyak komunitas, salah satunya yang saya, atau bisa dibilang jejak puisi saya itu terinspirasi oleh sastrawan di era sekarang juga, itu namanya Daseng. Itu ada di Instagram. Dia juga buat komunitas puisi. Di sana kalau misalkan Mbak ikut ya, itu benar-benar apresiasi puisinya tuh luar biasa di sana. Jadi Mbak bikin puisi pasti ada kritik, saran gitu, masukan. Di sana sangat baik sih untuk keberlangsungan ini ya, kehidupan puisi itu sendiri gitu. Dimana alam-alam puisi itu menurut saya harus digaungkan, dibangkitkan seperti itu ya, lewat komunitas tadi gitu. Karena kan puisi sekarang tuh kayak gimana ya, kayak jarang gitu banyak peminat tentang puisi kayak gitu. Iya, itu mungkin ya asalnya dari rendahnya literasi juga sih Mbak. Jadi orang-orang sulit untuk melihat apa sih metafora kayak gini gitu. Mereka sendiri juga kadang nggak tahu definisi metafora itu apa gitu kan, orang-orang sekarang ya, karena rendahnya literasi itu sendiri di Indonesia. Buku aja mahal, buku ini Mbak itu 75.000. Kalau misalkan Mbak kaitkan dengan jam kerja, penghasilan, upah penghasilan per hari di Indonesia itu 80.000 di Indonesia. Gimana cara dia bisa beli buku sama makan gitu? Itu salah satu pengaruh juga. Ekonomi di Indonesia tuh
menurut saya kacau balau sih. Bagaimana kita bisa menaikkan minat literasi sedangkan buku itu mahal gitu. Setuju. Kalau misalkan mbaknya pernah lihat mungkin di Instagram atau di mana ya, itu saya kesel banget ketika Satpol PP itu ngusir lapak baca buku gratis. Oh, saya pernah lihat itu. Ya, wah itu kacau banget menurut saya. Ketika masyarakat Indonesia dikasih hal yang meningkatkan kecerdasan mereka gitu ya, lapak buku gratis apa sih yang jadi merugikan itu tidak ada gitu. Malah diusir, malah bubarkan gitu. Itu aneh banget menurut saya. Ada gak sih kayak project lanjutan gitu dari Mas Tukul sendiri tuh kayak mau terbitin buku tentang puisi lagi atau kayak gimana, itu bakal ada atau enggak ke depannya? Kedepannya sendiri saya skeptis ya bahwa bisa dibaca oleh banyak orang seperti itu. Jadi saya lebih baik nulis puisi untuk kesenangan pribadi aja. Jadi ya saya kasih di story Instagram seperti itu biasanya saya. Kalau untuk nerbitin sendiri, menurut saya nggak dulu kayak gitu. Karena ya skeptisnya saya aja tadi. Prosesnya juga cukup Ya, melelahkan menurut saya. Kayak gitu sih. Mbaknya emang nggak punya niatan untuk bikin terbitan buku gitu. Saya punya kenalan nih. Kalau sekarang sih mungkin belum ada ya. Mungkin nanti kita bisa calling. Boleh. Mungkin ini boleh saya promosiin. Boleh. Tempat teman saya. Itu salah satu publisher dari Universitas Pamulang ya. Mahasiswanya tapi bukan universitasnya, tapi mahasiswanya itu bikin penerbitan buku, yaitu Sharp Publishing. Itu dari kakak tingkat saya juga. Jurusan apa kalau boleh tahu? Sastra tentu saja. Karena dia melihat bahwa mahasiswa di Unpam itu kan sulit untuk mendapatkan akses gitu. Terus juga ketika mereka mau menerbitkan buku tidak ada bimbingannya seperti itu. Nah, Sharp Publishing ini sendiri membimbing juga dalam segi penulisan, karena di sana juga ada penulis ya. Iya. Itu namanya Ibnu Sina, Muhammad Ibnu Sina. Saya tahu itu. Tahu kan? Tahu. Itu anak Unpam juga, karyanya udah banyak banget dia. Kebetulan Mbak kurang cocok untuk wawancarain saya, harusnya Mas Ibnu Sina itu. Iya, sastrawan banget dia soalnya. Karena waktunya aja kayaknya kurang cocok sama dia itu. Jadi ketemu sama saya, mumpung lagi nongkrong juga kan? Iya. Jadi segitu aja dulu guys podcast dari kita berdua. Bye bye.